Saya punya pendapat begini. Quran itu kan hudal linnas, yang sering dimaknai sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sehingga karena itu maka Al-Quran itu harus dipahami oleh semua manusia. Tidak hanya orang beriman, orang agama lain pun juga harus memahami Al-Quran. Walaupun yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Tapi petunjuk Al-Quran itu open. Yang pertama itu. Tapi yang kedua, kalau dia hanya menjadi petunjuk saja, mungkin Quran itu hanya cerita romantisme atau menjadi teks yang menenangkan kita secara spiritual, tapi tidak punya daya gerak untuk kita itu maju. Kira-kira begitu. Sehingga saya cenderung menafsirkan Quran itu tidak hanya guidance for living, tetapi living guidance. Nanti Mas Iza yang ahli bahasa Inggris dijelaskan bedanya itu. Kalau guidance for living itu petunjuk untuk hidup. Jadi ibaratnya begini, kalau kita itu jalan ada rambu-rambu lalu lintas, kita dipandu oleh Google Map misalnya, itu petunjuk untuk hidup. Tetapi kalau guidance for living, itu kita lebih tinggi dari sekedar itu. Oke, pakai Google Map, ada sinyal itu jalan. Tapi begitu tidak ada sinyal, kan tidak terjadi. Kalau nggak ada sinyal, nggak berfungsi semua itu Google Map itu. Orang pakai GPA, General Positioning Satellite, itu kalau ada koneksi satelitnya. Kalau nggak ada, terus apa? Nah, akhirnya GPA itu bukan General Positioning Satellite, tapi gunakan penduduk setempat. Alias tanya-tanya begitu kan. Nah, Kari sampai Forest tadi itu mencari petunjuk evolusi, nggak ada. Terus apa? Apakah Al-Quran tidak lengkap? Kalau dikatakan di Quran itu tibyana likulli syai'. Kalau ada tibyana likulli syai', kenapa tidak ada teori evolusi dalam Al-Quran? Nah, karena itu saya ingin masuk dari sini, Prof. Kores. Dari Quran sebagai living guidance. Petunjuk yang itu senantiasa hidup. Karena senantiasa hidup, maka nyambung Prof. Kores tadi, cara kita menafsirkan Quran juga harus dinamis. Kalau cara menafsirkannya tidak dinamis, Quran itu tidak hidup. Itu yang pertama. Saya nanti kalau agak liberal-liberal diingatkan ya. Karena ini mungkin bisa jadi dalam sebagainya jangan-jangan saya liberal gitu. Yang kedua, banyak di antara kita yang mencoba melakukan rasionalisasi Al-Quran. Yang menjelaskan Al-Quran berbagai macam pendekatan rasional. Atau misalnya saintifikasi Al-Quran. Beberapa tahun yang lalu kan muncul namanya Harun Yahya itu kan. Yang seakan-akan melakukan pembenaran ayatnya begini, bukti ilmiahnya begini. Dan kalau itu dilakukan, mungkin tidak terbukti yang disebutkan Quran itu. Dan kalau tidak terbukti, berarti kan Quran itu salah. Karena sekarang misalnya soal Nabi Adam itu hidupnya di mana sih, itu kan belum ketemu, belum ada kesepakatan di antara para mufassir itu. Ada yang menyebut Nabi Adam itu dari India, ada yang menyebut dari Afrika, ada yang menyebut di mana gitu. Ada yang menyebut dari Papua juga Pak Koras. Ada yang menyebut Nabi Adam, jangan-jangan Pithecanthropus erectus dari Sragen. Jangan-jangan itu misalnya. Nah pertanyaannya, kalau jejak arkeologis itu tidak ditemukan, apakah kemudian Nabi Adam tidak ada? Itulah kelemahan dari saintifikasi Al-Quran. Dan Al-Quran memang, saya ngutip Profesor Kores, Al-Quran itu bukan kitab ilmu, tapi kitab yang mendorong manusia untuk mengembangkan ilmu. Karena hampir semua buku Pak Kores saya hafal kecuali yang saya belum baca. Tapi mayoritas saya baca buku beliau. Karena itu ketika beliau tadi menyebut Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan itu mengenalkan model penafsiran yang saya sebut dengan tafsir transformatif. Nah ini tidak tahu, belum ada saya kira dalam studi ilmu tafsir ini. Jadi bagaimana dari Al-Ma'un itu lahir PKU, itu tidak ada contohnya. Tidak ada di Quran itu perintah mendirikan panti asuhan, itu tidak ada. Yang ada adalah perintah menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin. Tapi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, wujudnya apa? Sehingga kemudian beliau bawa murid-murid beliau itu ke pasar, dan ditunjukkan, itu ada orang miskin, itu ada orang yang perlu santunan. Itulah yang disebut dengan tafsir transformatif. Gitu. Sehingga ayat itu menjadi hidup. Karena Al-Ma'un melahirkan rumah sakit. Dari Al-Ma'un lahir panti asuhan. Dari Al-Ma'un lahir, dulu apa namanya Mas? Armen Khuis. Wes Khuis itu. Tidak ada perintah Quran untuk itu. Tetapi tanpa kita melakukan transformasi,
tafsir Al-Quran itu, maka Quran hanya menjadi bacaan yang menjadi pelipur lara. Syifaun lima fi sudur itu saja gitu. Kalau hanya itu, ya berarti Quran hanya menyenangkan kita secara personal, tapi tidak menggerakkan kita untuk maju. Nah, saya menamakannya tafsir transformatif itu. Ada nggak perintah Quran mendirikan sekolah? Ada nggak? Nggak ada kan? Quran yang mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau saya terjemahkan dengan cara saya, karena tidak ahli tafsir, jadi saya bebas menafsirkan. Kalau ahli kan harus bertanggung jawab, karena saya tidak ahli, jadi saya bebas itu. Saya terjemahkan ayat itu dengan pendekatan sosiologis. Allah itu benar-benar akan memuliakan bangsa-bangsa yang beriman dan berilmu pengetahuan. Karena itu bentuk jamak. Alladzina itu kan bentuk jamak. Jadi karena bentuk jamak, maka tafsir sosiologisnya adalah bangsa-bangsa. Jangan orang-orang. Beda sekali bangsa dengan orang-orang itu. Itu. Apalagi orang-orangan, lebih repot lagi itu orang-orangan itu. Ini menurut saya sudah cara yang berbeda untuk mengangkat dimensi gerakan dari kita menafsirkan ayat. Lalu pertanyaannya, bagaimana bangsa itu bisa berilmu? Bagaimana bangsa itu bisa beriman? Nah, bagaimananya inilah yang kemudian menuntut kita untuk go beyond the text. Akhirnya kemudian dikembangkanlah lembaga-lembaga pendidikan. Zaman Nabi itu ya halaqah ilmiah di masjid-masjid itu. Tapi halaqah ilmiah di masjid itu kan tidak sunnah, itu kan tradisi orang Arab. Nah kalau sekarang pendidikan kita masih learning circle seperti itu, ya nggak maju-maju kita. Lalu bangsa ini akan terangkat harkat dan martabatnya itu ya harus dengan pendidikan yang bermutu gitu. Ini tafsirnya Mendikbud. Kalau pendidikannya tidak bermutu, ya tidak akan bermutu bangsa itu. Kalau pendidikannya tidak unggul, bangsa itu tidak unggul. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan lain, yarfa itu dengan pendekatan mudhari, ya terus saja masa depan gitu. Itu akan terus gitu. Akan terus. Tapi itu juga bukan pengertian yang salah. Karena apa? Kemajuan itu memang dinamis. Jadi apa yang dianggap maju pada zaman Ki Hajar Madalan itu, sekarang barangkali sudah ketinggalan. Nah gitu. Ini namanya tafsir transformatif. Kira-kira begitu. Itu baru makna itu. Harus go beyond the text. Karena tadi beliau menyampaikan, maksud Al-Quran mengatakan itu apa? Dan apa yang harus saya lakukan untuk kehendak Al-Quran itu dapat terwujud. Itu kan maksudnya kan di situ. Sebagian itu ditulis Muhammad Al-Ghazali dalam berdialog dengan Al-Quran itu kan. Walaupun dia kritik banyak sekali hadis di situ. Tapi semangat berdialognya itu yang harus kita ambil dari Al-Quran. Nah yang terakhir, ini sering saya jelaskan di berbagai kesempatan. Misalnya perintah jalan-jalan itu Bapak. Di Ali Imran 137 itu dijelaskan, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ar fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Coba lihat terjemahan Departemen Agama. Saya belum baca terjemahan Prof. Kores yang di Al-Misbah, tapi saya sudah punya tafsirnya. Fasiru fil ar itu terjemahkan apa? Berjalanlah di muka bumi. Tidak salah secara bahasa, tapi tidak punya daya gerak kalau berjalan itu. Saya menafsirkan fasiru fil ar itu jelajahilah dunia. Ini tafsir apa ini pendekatannya Prof. Tolong nanti saya dijelaskan itu. Jadi karena faknya itu fak jawab. Ya kan? Qad khalat min qablikum, sungguh telah berlaku sebelum kamu sunanun hukum-hukum, hukum politik, hukum kenegaraan. Gitu. Ya kan? Kemudian kalau sudah berlaku itu, kamu bisa menemukan berlakunya seperti apa? Jelajahi dunia. Jangan jadi orang yang hanya tinggal di kampung dan tidak ada semangat untuk menjelajah. Sehingga dari cara kita menafsirkan berjalanlah di muka bumi dengan jelajahilah dunia, itu daya gedornya sudah beda. Gitu. Gitu loh. Kalau sudah menjelajahi dunia itu berarti orang yang punya mental yang kuat untuk menjelajahi dunia. Itu. Nah kemudian lihat lagi, faknya fak jawab, ada fak lagi. Fangduru, kamu pikirkan, kamu temukan teori bagaimana Allah itu menghancurkan bangsa-bangsa yang mereka itu korupsinya merajalela. Nah gitu. Orang korupsi itu kan bohong.
Korupsi itu kan bohong. Cuma tafsir yang banyak itu al-mukadzibin, itu orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Kalau hanya begitu, tidak punya daya gedor Al-Quran itu. Itu loh. Tafsir transformatifnya gitu, Prof. Kores. Nah, mengapa mereka itu hancur? Nah, ditemukan lagi di dalam, tadi saya baca, yang ini saya belum cukup kuat hafalannya, saya khawatir keliru. Di Al-Hajj 46, Prof. Kores. Afalam yasiru fil ar fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Lagi-lagi diperintahkan jalan-jalan juga. Itu. Apakah kamu nggak piknik, nggak jalan-jalan kamu itu? Kamu tuh piknik lah gitu keliling dunia. Ke Sydney, kemana gitu kan. Mas Ija tuh sebelum ke Sydney, wawasannya tidak seluas sekarang. Saya baca buku-bukunya tentang penjelasan Muslim di Sydney itu, Mas Ija ini maju banget ini udah. Karena apa? Karena ke Sydney. Kalau hanya di Pondok Cabe nggak meningkat, percaya itu. Tapi kemudian Al-Quran memberikan clue. Kalau kamu sudah keliling dunia, kamu lihat itu. Kamu akan punya hati yang berpikir. Jadi istilah sekarang akal pikiran itu diralat oleh Quran. Yang berakal itu hati. Wah, nanti panjang lagi nih Prof. Kores sudah ngangguk-ngangguk, berarti sudah punya ide untuk nulis yang berikutnya. Au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata mereka, tapi hati mereka. Orang-orang yang korupsi itu kan cerdas, tapi hatinya mati. Hatinya terkunci. Nggak mikir korupsinya itu merugikan jutaan orang. Nah, dengan cara begini, Quran itu hadir sebagai formula yang mendobrak berbagai macam persoalan itu. Tapi menafsirkannya harus berani keluar dari kola ulama terdahulu. Itu harus kola mufassir al-Muhammadiyin gitu. Itu. Jadi tidak selalu kola Muhammad Abduh, kola Ibnu Katsir, berani kola ketua majelis tarjih gitu. Hadhihi min qauli Hamim Ilyas itu kira-kira gitu. Nah, tafsir yang begini, mohon maaf kritik saya itu belum muncul di tafsir At-Tanwir. Belum muncul, walaupun saya baru punya jilid 1-nya, jilid 2-nya belum gitu. Nah, yang terakhir, ini lebih ini lagi Prof. Kores, lebih nakal lagi ini. Tapi kembali pada kiamat jalan tadi. Ketika Quran memerintahkan kita jalan-jalan, itu ada perintah lain yang muncul. Perintah menjelajahi dunia itu mengisyaratkan kita untuk membuat alat transportasi yang memungkinkan kita menjelajah dunia. Jadi jangan keliling dunia dengan jalan kaki. Itu Marco Polo itu. Marco Polo. Itu pun sebagian juga dia pakai kapal. Kenapa saya menafsirkan kita harus membuat alat transportasi yang canggih? Karena Quran mengisyaratkan kita begitu. Iya kan? Kita itu kan diperintahkan untuk menjelajah dunia di dalam surah Al-Mulk itu. Dijadikan bumi itu hamparan yang kamu itu mudah melalui. Tapi isyarat lain untuk kita menciptakan alat transportasi yang menjelajah dunia itu zaman Nabi itu dicontohkan dengan Allah menciptakan binatang ternak. Yang binatang ternak itu sebagian kamu makan, sebagian kamu jadikan sebagai kendaraan. Dulu naik onta, ya sekarang ya jangan onta. Tapi semangatnya adalah alat transportasi agar kamu tuh bisa moving, bisa menjelajah dunia. Allah tuh menciptakan lautan, yang dengan itu kamu ciptakan kapal-kapal. Ya kan, dulu kapalnya kecil-kecil, sekarang kapal induk. Gitu. Nggak bisa kita menjelajah dunia kalau tidak ada alat transportasi yang memungkinkan kita menjelajah dunia. Nah, sehingga Quran memberikan isyarat, afalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa yakbidun itu. Tidak kau perhatikan burung-burung yang terbang yang tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk pergi kemana saja itu. Inspirasi Wright bersaudara membuat pesawat itu kan melihat burung terbang. Tapi kita hanya mengglorifikasi kehebatan dan kemahakuasaan Allah, itu tidak salah. Tapi kalau hanya sampai di situ saja, Quran tidak punya daya gedor untuk melakukan perubahan. Itu selesai pada tafsir
ilahiyah saja, teologis menguatkan iman kita bahwa Allah Maha Kuasa. Tapi makna lain kenapa Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan burung yang terbang, itu kan sesungguhnya mendorong kita untuk berpikir harus dong buat alat transportasi yang bisa seperti burung-burung yang terbang, kan begitu. Nah, kalau kita sudah jalan-jalan ke muka bumi, gitu kan, kita keliling-keliling, kita akan nginep. Nginep kan, ketemu orang. Nah, Quran secara tidak langsung memerintahkan kita bikin hotel. Karena ada isyaratnya. Kamu Allah menciptakan untuk kamu sekalian min juludil an'am, dari kulit binatang itu, tenda-tenda yang bisa kamu bawa, yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Artinya apa? Buat hotel. Kalau ingin menjelajah dunia, jangan tidur di masjid. Itu nggak berkemajuan gitu. Nah, isyarat Qurannya itu zaman dulu itu kulit binatang ternak itu bisa kamu bikin tenda-tenda, bisa kamu bikin kemah. Yang kamu bisa berjalan dengan binatang ternak itu berhenti pada saat kamu ringan atau pada saat kamu sedang berat. Itu artinya apa? Buat hotel. Itu. Buat hotel. Itu tafsir transformatif. Jadi dari afalam yasiru, berdirilah hotel-hotel. Itu. Kemudian kalau kita menjelajah dunia, ketemu orang yang berbagai macam bahasanya. Ar-Rum menyebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kamu berbeda-beda, ikhtilafu alsinatikum, berbeda-beda bahasa, wa alwanikum, berbeda-beda suku, warna kulit. Yang demikian itu menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas. Poinnya apa? Kalau sudah menjelajah dunia, ketemu orang yang bahasanya beda-beda. Muncullah tour guide. Tour guide, turisnya dari Mandarin nggak bisa bahasa Jawa, bisanya haya gitu kan, nggak bisa kan. Nah, kalau soalnya haya-haya ya ditipu orang. Nah, muncullah tour guide menjelaskan maksudnya haya itu apa, dijelaskan. Jadi Quran secara tidak langsung memerintahkan kita untuk buka travel agent. Itu dengan cara begitu baru Quran itu punya daya gedor untuk mendorong kita itu maju. Dan kita memang harus berani untuk bertanya, Quran kok nyuruh kita jalan-jalan itu maunya apa sih gitu. Masa sih sekedar jalan-jalan saja? Nah, kira-kira begitu. Sehingga dengan pendekatan seperti ini, saya mengikuti yang disampaikan Prof. Kores itu. Al-Quran itu keseluruhan itu kan satu kesatuan. Jadi walaupun hanya nun wal qalami wa ma yasturun itu Quran. Yang dia mesti ada maknanya. Dan itulah kenapa kemudian ketika kita baca Quran tidak harus selalu urut. Tetapi bisa di mana-mana. Saya tidak tahu Prof. Kores yang turun mana dulu. Afalam yasiru fil ar atau qad khalat min qablikum, saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya bisa didekati dengan pendekatan itu, maka orang itu bisa membuat kerusakan kalau hatinya mati. Itu. Bahkan untuk orang miskin, tega dimakan itu kan karena hatinya mati. Sumbangan tunjangan guru ditilep itu karena hatinya mati gitu. Ini ada yang guru ya? Oh enggak ada berarti. Yang tepuk tangan sedikit berarti enggak banyak guru ini, banyak kan dosen. Sehingga afalam yasiru fil ar gitu. Tapi kemudian kita juga bisa melihat kan, Quran memerintahkan kita untuk reflektif. Coba kamu lihat itu. Dulu Ar-Rum ayat 9 itu, orang-orang itu hebat memakmurkan negaranya, memakmurkan bangsanya. Tapi begitu dia itu tidak taat kepada Allah, hancur mereka. Nah, kalau orang bicara teori ekonomi, kemakmuran material itu tidak cukup untuk membawa kita kepada kemajuan. Harus kemakmuran yang bersifat material dan spiritual. Karena itu ketika Quran bicara mengenai memakmurkan itu kan dimulai dengan asal kejadian manusia. Huwa angsha'akum minal ardi fasta'marakum fiha. Nah, kira-kira begitu. Tapi saya harus berhenti sampai di sini karena sudah 22 menit saya bicara Mas Izan. Atau malah lebih itu. Nah, kira-kira begitulah tafsir transformatif itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu sumbangan pemikiran saja supaya model-model penafsiran kita terhadap Al-Quran dan pendekatannya bisa semakin dinamis. Saya kira begitu. Terima kasih.